Prabowo Subianto itu langsung menginstruksikan dilempar begitu ke arah Bupati Sudewo begitu. Mas Hussein membeli motor, mobil. Raja Louis XVI ini kan naik tahta. Maria Antonieta ini juga hidupnya sangat berglamor. Kita perlu melihat dari segi teoritis. Dengan teori pentahelix ini juga selamat datang di Optik, obrolan seputar politik. Kira-kira saudara bingung kenapa ini? Kok mukanya bingung sekali? Iya saudara, saya ini bingung karena akhir-akhir ini banyak permasalahan di negeri kita ini. Banyak aksi demonstrasi, kericuhan, bahkan sampai menimbulkan kericuhan begitu di mana-mana. Bahkan menelankan korban. Nah itu yang kemudian buat saya bingung, apa kita mau mulai dari mana gitu pembahasan kita ini? Kita mulai dari Pati saja. Oh ya, sebenarnya juga awal mula dari semua ini kericuhan itu atau aksi protes ya, demonstrasi juga memang berasal dari Pati begitu. Mulai dari masalah perpajakan ya, kenaikan pajak PBB P2 oleh Bupati Sudewo dengan nominal 250% itu sebenarnya dengan dalih mensejahterakan masyarakat Pati, terus kemudian membangun UMKM atau memberdayakan juga para petani. Namun bagi para petani terus kemudian UMKM, kenaikan pajak dengan angka 250% ini sangat berat, saudara. Sehingga muncul gelombang protes dari masyarakat Pati ke Bupati Sudewo ini. Nah, protes ini kemudian dilakukan dimulai dari tanggal 3 Juli di 2025. Jadi di tanggal 3 Juli 2025 ini masyarakat Pati melakukan aksi yang kemudian dimulai dari mahasiswa ya, PNII yang ada di Kabupaten Pati melakukan aksi demonstrasi, saudara, di kantor Bupati di Pati, Kabupaten Pati. Nah, aksi demonstrasi yang dilakukan tentunya bermula dari permasalahan kenaikan pajak tadi yang dilakukan oleh Bupati Sudewo, dan pada akhirnya ketika hari H di tanggal 3 Juli itu mahasiswa melakukan aksi itu, tetapi tidak ditemui oleh Bupati Sudewo ini. Malah Bupati Sudewo ini melontarkan pernyataan yang kontroversi, yang viral di media sosial begitu, saudara. Nah, sebelum viral itu sebenarnya yang perlu kita ketahui bahwa masyarakat Pati itu membentuk aliansi masyarakat Pati Bersatu. Nah, di mana aliansi masyarakat Pati Bersatu itu membentuk posko di depan kantor Bupati Pati. Nah, pada tanggal 5 Agustus tahun 2025 itu Satpol PP Kabupaten Pati itu membongkar secara paksa posko yang ada di depan kantor Bupati Pati dengan alasan itu mengganggu pejalan kaki. Nah, pasca itu terjadi keributan antara Satpol PP dengan salah satu korlap, yaitu Ahmad Hussein. Nah, Ahmad Hussein ini pada akhirnya viral di media sosial, dan itu menuai tanggapan dari Bupati Pati Sudewo, di mana Bupati Pati pada saat itu mengeluarkan statement melawan masa aksi dengan statement, jangankan 50.000 saja saya hadapi, katanya. Nah, itu yang membuat masyarakat Pati semakin marah, dan pernyataan itu membuat pemerintah pusat itu melakukan penertiban terhadap Bupati Pati Sudewo ini, di mana Prabowo Subianto itu langsung menginstruksikan kepada Bupati Sudewo untuk PBB-nya itu, pajak bumi bangunan tadi, PBB P2 tadi, untuk dibatalkan begitu. Nah, pada tanggal 7 Agustus tahun 2025 pada akhirnya Bupati Sudewo mengeluarkan statement permintaan maaf kepada masyarakat Pati, dan
membatalkan secara resmi PBB P2 tadi. Nah, namun itu tidak membuat masyarakat Pati berhenti untuk melakukan aksi begitu. Nah, pada tanggal 13 Agustus tahun 2025, masyarakat Pati itu turun ke jalan melalui aliansi masyarakat Pati Bersatu tadi. Nah, dengan 5 tuntutan. Nah, tuntutan yang pertama memang mendesak Bupati Sudewo untuk mundur dari jabatannya karena masyarakat menganggap bahwa Bupati Sudewo ini tidak sejalan lagi dengan masyarakat Pati. Nah, yang kedua itu menolak penerapan 5 hari sekolah. Nah, yang ketiga menolak renovasi taman dengan anggaran 2 miliar. Dan yang keempat menolak perombakan secara keseluruhan terkait masjid yang ada di alun-alun Pati. Nah, karena masyarakat di sana menganggap bahwa masjid ini ada nilai budayanya begitu. Nah, yang terakhir di mana masyarakat Pati melalui aliansi masyarakat Pati Bersatu itu juga menolak terhadap proyek Videotron yang bernilai 1,39 miliar itu. Nah, demo pada tanggal 13 yang awalnya memang berjalan dengan lancar, namun terjadi chaos antara masyarakat dengan aparat kepolisian pada saat itu. Ya, jadi sebenarnya sebelum terjadinya chaos di dalam demonstran itu, Bupati Sudewo ini sempat muncul. Artinya karena banyak sekali dihadapkan dengan ribuan masa aksi yang ada di depan gedung Balai Kota Kabupaten Pati. Akhirnya Bupati Sudewo keluar dengan mobil taktis kepolisian itu, terus kemudian muncul di hadapan masa aksi. Nah, dalam munculnya Bupati ini di masa aksi ini, akhirnya masa yang kemudian sudah marah dengan kebijakannya beliau ini akhirnya melempar dengan segala benda yang ada ya, termasuk aqua yang kemudian ada di posko yang begitu banyak itu juga ikut dilempar begitu ke arah mobil taktis, dan juga di atasnya ada Bupati Sudewo begitu. Nah, karena sudah dilempar masa aksi itu, maka dengan penyampaian yang singkat permintaan maaf oleh Bupati Sudewo, tidak terlalu lama langsung turun kembali ke mobil taktis polisi, dan juga memang dilindungi oleh para polisi ya dengan tamengnya itu, dan pada akhirnya ditarik mundur Bupati dan juga aparat kepolisian itu mundur, dan dilanjutkan dengan penembakan gas air mata oleh aparat kepolisian. Nah, ditambah lagi dengan penembakan water cannon begitu. Jadi tidak hanya gas air mata tapi penembakan water cannon juga. Nah, dari situ kemudian muncullah kericuhan tadi. Kericuhan yang besar. Akibat itu ada kurang lebih 34 korban di aksi itu, di kericuhan itu. Yang mana diantaranya ada 7 orang itu aparat kepolisian. Dan juga ada 11 orang itu yang dikategorikan sebagai provokator, yang juga ikut ditangkap oleh aparat kepolisian di saat itu. Nah, pasca kerusuhan demonstrasi tanggal 13 Agustus itu, masyarakat Pati mengancam akan melakukan aksi jilid 2. Namun ada pengembosan yang terjadi yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun pihak pemerintah Kabupaten Pati. Nah, itu dengan dibuktikan adanya salamannya atau deal-dealan antara Bupati Sudewo dengan sang maestro tadi atau sang aktor tadi, yaitu Ahmad Hussein. Nah, di mana Ahmad Hussein itu bersalaman dengan Bupati Sudewo. Nah, akhirnya pasca itu Ahmad Hussein membeli motor, mobil, ke karaoke, dan akhirnya dia terkapar di sofa di tempat karaokean. Nah, dan itu viral sebenarnya. Dan masyarakat Pati menganggap bahwa Ahmad Hussein itu udah mempunyai deal-dealan dengan Bupati Sudewo, karena sebelumnya Ahmad Hussein ini merupakan salah satu tim sukses dari Bupati Sudewo pada Pilkada 2024 kemarin begitu. Ya, memang ini ya sempat viral ya dengan aksinya sang maestro itu ya. Dan memang di tanggal 25 Agustus itu aksi tetap dilaksanakan memang, sekalipun sang maestro tadi
tidak hadir ya, karena memang sudah ada penggembosan tadi, tetapi masyarakat tetap memang melakukan aksi di tanggal 25 Agustus itu. Karena aksi itu dilakukan dengan bentuk long march, perjalanan dari depan posko gedung Balai Kota Kabupaten Pati menuju ke kantor pos Kabupaten Pati. Nah, dalam perjalanan itu pun dengan tujuan melayangkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan harapan bahwa masa aksi ini berharap KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi ini juga kemudian harus segera melakukan usut tuntas proyek pembangunan rel kereta api yang ada di Pati. Cara juga yang dilakukan oleh Bupati Sudewo ini, saudara. Kenapa itu, saudara? Nah, jadi dia menantang masa aksi tadi yang sebenarnya hanya 5.000. Dia menantang, jangankan 5.000, 50.000 orang saja saya hadapi. Nah, itu mirip sama kejadian yang dialami oleh Raja Louis XVI pada saat itu. Gimana itu, saudara? Nah, jadi begini, Raja Louis XVI ini kan naik tahta menggantikan kakeknya pada usia 19 tahun. Nah, di tahun 1774. Nah, pada saat itu masyarakat dihadapkan dengan pajak yang tidak adil. Nah, perlu diketahui pada saat itu memang di Perancis terbagi dalam 3 golongan strata sosial, di mana golongan pertama itu kaum bangsawan. Nah, golongan kedua itu kaum rohaniawan. Nah, golongan ketiga itu rakyat biasa. Nah, di mana rakyat biasa ini yang kemudian harus menelan pil kepahitan kalau bahasa saya, di mana rakyat biasa ini mereka yang dibebani pajak yang cukup berat. Nah, sementara tadi kaum gereja kemudian kaum bangsawan, kaum gereja ini yang tak sebut kaum rohaniawan tadi gitu. Nah, itu mereka menikmati pajak dari rakyat itu begitu. Nah, ini yang membuat masyarakat di Prancis pada saat itu melawan Raja Louis ini begitu. Ya, memang ini, saudara. Jadi selain permasalahan di tiga permasalahan antara kaum bangsawan, terus kemudian masyarakat golongan rohaniawan, dan juga kalangan masyarakat biasa, itu memang ada juga menjadi permasalahan utama juga adalah memang kondisi di kerajaan waktu itu. Si Ratu Maria Antonieta ini juga hidupnya sangat berglamor begitu, hidup dengan kemewah-mewahan karena ya sangat boros, menggunakan uang kerajaan ini, melakukan pesta teh begitu. Terus kemudian dengan kondisi masyarakat yang pada waktu itu bahkan roti saja tidak bisa dibeli. Nah, oleh karena itu kemarahan masyarakat ini pada akhirnya meningkat. Selain kaum bangsawan, terus kemudian kalangan gerejawan tadi yang juga tidak dikasih pajak begitu. Akhirnya ditambah dengan kondisi ratunya si Raja Louis XVI ini, murkalah masyarakat. Makanya di tanggal 14 Juli tahun 1789, masyarakat ini kemudian menyerang penjara Bastille. Nah, penjara Bastille ini juga kemudian dijadikan sebagai simbol tirani dari monarki begitu. Nah, kemudian di tanggal itu juga karena gejolak masyarakat, terus kemudian diseranglah penjara Bastille itu. Nah, ditandai sebagai awal mulanya revolusi Prancis begitu. Sekalipun memang si Raja Louis ini sempat kemudian mau berkompromi begitu, tetapi karena masyarakat sudah cenderung tidak suka dengan kepemimpinannya, maka ya tetap sia-sia kepemimpinannya Raja Louis ini, sekalipun memang dia pengen begitu untuk kemudian melakukan kompromi dengan masyarakat. Nah, 1 tahun setelah itu, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 1792, nah di mana istana itu diserang oleh masyarakat.
Nah, masyarakat Prancis pada saat itu berhasil menangkap keluarga Raja Louis, dan pada akhirnya Raja Louis divonis bersalah. Nah, dan dihukum mati pada tahun 21 Januari 1793. Nah, dia dihukum mati, dan setelah itu 9 bulan setelahnya Marie Antonie tadi, Ratu Marie Antonie tadi, istrinya itu juga dihukum mati oleh masyarakat pada saat itu, dan di hadapan masyarakat yang banyak begitu pada saat itu. Iya. Jadi meskipun ini ya, saudara, terpisah jarak yang begitu jauh ya antara kebijakan yang ada di Pati dan juga kejadian Raja Louis XVI ini, dan memang ada korelasi yang sering ditarik oleh para pengamat itu antara Bupati Sudewo dengan Raja Louis XVI ini, bahwa memang keduanya menghadapi gejolak yang sangat besar, dan itu dipicu oleh kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini yang kemudian memicu kemarahan publik begitu. Nah, kesamaan yang paling intim itu sebenarnya ketidakadilan pajak. Ketidakadilan pajak yang kalau kita lihat di kerajaan di zamannya Raja Louis, yang mana golongan ketiga yang kemudian dilibatkan dalam melakukan perpajakan itu. Sedangkan golongan 1 dan 2, pihak bangsawan dan juga rohaniawan tadi atau gereja, itu tidak ditarik pajak. Nah, ketika ditarik pada kejadian di Pati, memang ya tadi masyarakat biasa yang kemudian kayak semisal UMKM, para petani, itu yang ditarik pajak, dan pajaknya itu dengan angka 250%. Jadi persamaan kedua itu terlihat pada aspek kesenjangan dan krisis ekonomi yang terjadi, dimana kalau misal pada saat Raja Louis XVI itu kenaikan pajak yang dilakukan oleh Raja Louis itu dilakukan di tengah krisis ekonomi yang ada di sana, dimana pada saat itu adanya pemborosan yang terjadi di kerajaan. Kemudian yang kedua, akibat biaya perang yang cukup tinggi. Nah, sedangkan di Pati ini yang perlu kita ketahui, kenaikan pajak atau PBBP 2 itu dilakukan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil begitu. Nah, itu yang kemudian menjadi persamaan antara Raja Louis XVI dan kepemimpinan Sudewo. Nah, kesamaan ketiga itu terlihat pada arogansi yang dilakukan oleh Bupati Sudewo maupun Raja Louis XVI. Nah, arogansi yang dilakukan oleh Raja Louis XVI ini di mana Raja Louis XVI tidak mampu mengambil keputusan secara tegas terkait kondisi yang ada pada saat itu. Nah, sedangkan arogansi yang dilakukan oleh Bupati Sudewo itu berada pada menentang rakyat Pati tadi, yang statementnya yang viral itu, yang kemudian jangankan 5.000, 50.000 itu 50.000 saja saya hadapi. Itu yang menjadi aspek kesamaan dalam aspek arogansi antara kepemimpinan Raja Louis XVI dengan Bupati Sudewo. Ya, jadi ada kesamaan yang keempat ya, saudara ya. Ada yang kesamaan yang keempat itu memang kenaikan pajak yang tidak adil ini memang sebagai pemicu utama adanya revolusi di Prancis. Terus kemudian pada akhirnya masyarakat meminta perubahan total di pemerintahannya. Begitupun di Pati terletak kesamaan. Yang pertama adalah gelombang protes tadi yang dilakukan oleh masyarakat dengan 4 tuntutan itu. Terus kemudian pada akhirnya juga masyarakat menuntut untuk Sudewo ini mundur dari jabatannya sebagai bupati di Kabupaten Pati. Nah, itu letak kesamaan yang keempat kira-kira yang ada di pembahasan itu. Jadi dalam
kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Sudewo itu, kita perlu melihat dari segi teoritis. Nah, teori yang terbaru mengenai kebijakan publik itu ada namanya teori pentahelix. Nah, teori pentahelix ini secara sederhana dia harus melibatkan unsur-unsur terkait dalam pengambilan kebijakan. Nah, unsur-unsur itu ada 5 dalam teori pentahelix itu. Yang pertama itu yaitu masyarakat sendiri. Yang kedua itu media. Yang ketiga adalah pihak swasta. Dan yang keempat itu akademisi. Dan yang kelima itu pemerintah itu sendiri. Nah, itu yang perlu kita lihat dalam konteks kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Sudewo. Ya, jadi memang betul saudara ya, dengan teori pentahelix ini juga kemudian jika dilihat dari perumusan kebijakan ya, atau formulasi kebijakan yang ada di Pati, memang seharusnya kan perumusan kebijakan itu kan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Nah, tapi memang pada kejadian Pati ini dilihat dari kebutuhan pemerintah, begitu saudara. Pemerintah kemudian melihat bahwa kenaikan PBBP 2 ini adalah untuk kemudian meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah begitu, dan juga untuk kenaikan NJOP, nilai jual objek pajak. Nah, yang tidak pernah disesuaikan selama 14 tahun ini juga memang kebijakan ini. Artinya, kalau dilihat dari teori pentahelix tadi, formulasi kebijakan yang dibuat di Pati ini selama 14 tahun itu polanya begitu. Sehingga memang proses perumusan yang tidak atau kurang partisipatif ini itu tidak melibatkan masyarakat. Kalau dilihat dari teori tadi, ya harus melibatkan unsur-unsur tadi. Sedangkan di sini tidak begitu. Nah, itu yang menjadi suatu kebijakan yang saya rasa salah satu kontroversinya di situ. Sekalipun memang baik menurut pemerintah karena meningkatkan PAD itu. Nah, jika dilihat dalam segi implementasi kebijakan juga ya, nah itu juga kurang tepat. Nah, kalau kita kembali pada teori pentahelix tadi, kurang tepatnya di aspek kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati dengan kenaikan pajak PBBP 2 itu, nah itu secara langsung tanpa adanya sosialisasi, nah tanpa adanya pelibatan 5 unsur tadi. Nah, sehingga ini membuat masyarakat di bawah itu kaget begitu dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati. Nah, sehingga mereka terutama dari kalangan kaum buruh, kaum tani itu merasa bahwa kenaikan pajak 250% ini cukup membebani mereka begitu. Sehingga ini yang menimbulkan penolakan-penolakan begitu. Iya, betul saudara. Jadi memang dengan adanya kegagalan ya dalam implementasi kebijakan ini, muncullah kemudian evaluasi kebijakan. Terus kemudian meskipun memang kebijakan ini berjalan secara singkat sekali ya, dan terjadi kegagalan karena memang ditolak oleh masyarakat, dan tuntutan masyarakat bahwa Bupati Sudewo ini harus mundur, terus kemudian dibentuklah pansus di DPR itu juga kemudian menunjuk bahwa kebijakan tersebut itu gagal mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, dan juga ini saudara, memang kebijakan ini juga menimbulkan ketidakadilan sosial di kalangan masyarakat. Dari kenaikan pajak, terus kemudian tidak adanya partisipasi dalam pembuatan kebijakan, itu juga kemudian tadi menimbulkan ketidakadilan sosial itu. Sekalipun memang keinginannya para pemerintah di Kabupaten Pati ini adalah untuk meningkatkan PAD di daerah itu, tetapi pada akhirnya kalau dirujuk dari teori yang disampaikan tadi, teori pentahelix, tidak memenuhi 5 unsur itu, sehingga memang secara singkat, sekalipun kebijakan itu sudah ditetapkan, tapi karena tidak melibatkan semua unsur itu, maka terjadilah kegagalan dalam mencapai sebuah kebijakan itu. Mungkin itu warga Optik, pembahasan kita di seputar keresahan atas warga negara, kericuhan yang ada terjadi di masyarakat kita saudara ya. Dan hari ini
kami mulai dengan pembahasan Pati karena memang semuanya bermula dari Pati begitu. Dan insya Allah kedepannya akan kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, perlu kita ini juga ya, untuk pembahasan selanjutnya mungkin dari warga Optik ingin menyampaikan keresahannya apa yang kira-kira ingin dibahas, boleh nanti di komennya ya. Ya, di kolom komentar. Kolom komentar, atau memang perlu ada tanggapan terhadap apa yang kita sampaikan pada segmen kali ini. Perlu ada komentar-komentar khusus di kolom komentar ya. Nah, sehingga menjadi masukan maupun menjadi topik pembicaraan kita di kolom Optik begitu. Ya, jadi jangan lupa teman-teman untuk bisa merequest ya pembahasan topik-topik selanjutnya di kolom komentar. Kritik sarannya tetap akan kami baca dan akan kami lakukan evaluasi. Jangan lupa like, comment, and subscribe.